بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada sore hari ini berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat bertemu kembali di acara kajian interaktif atau streaming kita di radio yang semoga Allah Jalla wa Ala memberkahinya ini, radio kita Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Masih pada kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, kita juga meminta kepada Allah dengan namanya yang a'zam, allazi idza su'ila bihi ajab, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengan namanya al-a'zam tersebut, Allah akan memenuhinya. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada kajian interaktif sore hari ini di ruang dengar kita radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, agar kembali mengumpul dan mempertemukan kita secara langsung ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin di dalam surga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang kami cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca, menyimak dan merenungi sebuah dosa besar yang akan dibahas dan diuraikan oleh penulis Al-Imam Az-Zahabi yang beliau sebutkan di dalam kitab ini pada nomor Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un, dosa besar yang ke-46, yaitu tasdiqul kahini wal munajjimi, dosa membenarkan dukun atau ahli bintang. Kahin artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah huwallazi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal fayaqulu mathalan kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Kahin, dukun, adalah orang yang memberitakan perkara-perkara gaib yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dia berkata sebagai contoh, akan terjadi pada hari ini dan ini. Atau dia berkata satakunu sa'idan fil yaumil fulani, kamu akan bahagia pada hari ini. Au sayusibuka hadithun fil yaumil fulani au ma asbaha dzalik haula'i humul kuhan. Atau dia berkata akan terjadi suatu musibah terhadapmu pada hari ini dan itu. Mereka ini adalah para dukun, disebut dengan kata al-kahin dalam bahasa Arab. Jamaknya kuhan, para dukun. Mengaku mengetahui perkara gaib yang akan terjadi di masa datang atau perkara gaib lainnya. Sedangkan ahli bintang yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mereka alladzina yatamahhanun ilman nujum, yani yattakhidunahu mihnatan, walakin an-nujum tanqasimu ila qismain jaizun wa muharram.
Orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan dan menjadikannya sebagai rumus terjadinya sesuatu. Ini yang dimaksud dengan ahli bintang yang terlarang dan yang tercela. Adapun mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui arah atau ilmu arahan, untuk mengetahui suatu kapal sedang berada di arah ini dan agar tidak tersesat dari suatu arah, maka ini tidaklah tercela. Bahkan itu salah satu dari hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan bintang. Karena dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan 3 hikmah dari penciptaan bintang. Yang pertama adalah wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas. Dengannya mereka mendapatkan petunjuk arah. Hal yang dimaklumi bersama bahwa sebagian para pelaut di zaman dahulu, bahkan di zaman sekarang pun masih berjalan di sebagian pelaut. Mereka menjadikan posisi suatu bintang sebagai kompas mereka di tengah-tengah laut, agar mereka tidak tersesat dari suatu arah yang mereka tuju kepadanya. Hikmah dari penciptaan bintang yang kedua Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk, rujuman lisyayatin. Allah menggunakannya untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha mencari berita wahyu yang Allah Jalla wa'ala turunkan atau yang dibincangkan oleh para malaikat di langit. Sedangkan hikmah yang ketiga dari hikmah penciptaan bintang adalah zinatan lisama wa laqad zayyannaha bimasabiha, sebagai perhiasan langit, di mana langit terlihat indah tatkala banyak bintang-bintang di angkasa atau di langit. Nah, ilmu perbintangan secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama jaizun dan yang kedua muharramun. Yang pertama hukumnya boleh dipelajari dan yang kedua adalah haram. Adapun yang boleh maka adalah ilmu perbintangan untuk mengetahui arah sebagai kompas. Sedangkan yang tercela dan di dalamnya ada unsur syirik dan perdukunan adalah menjadikannya sebagai rumus terjadinya sesuatu, menjadikannya sebagai sebab kebahagiaan atau kemalangan, seperti permasalahan zodiak. Di antara mereka ada yang mengadu nasib dengan perbintangan. Kalau si fulan lahir pada bintang Aries dan semisal dengannya, Scorpio dan semisal dengannya, menandakan dia demikian dan demikian, dia tidak cocok dengan orang yang lahir di bintang ini dan itu. Nah, yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah yang kedua. Di sini kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, tasdiqul kahini wal munajjimin. Dosa besar yang ke-46 adalah membenarkan dukun dan ahli bintang. Beliau menyebutkan beberapa ayat dan hadis. Di antara ayat yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Jin ayat 26 hingga 27. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak menyingkapkan kegaibannya, ilmu gaibnya kepada seorang pun. Maka tiada satu pun yang mengetahui perkara gaib selain Allah Jalla wa Ala. Allah menyebutkan tidak ada seseorang pun yang mengetahui. Ahadan dalam bahasa Arab atau sastra Arab dimaklumi sebuah kaedah, an-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Kata yang umum apabila datang pada konteks penafian, maka dia mencakup seluruh jenis
yang dicangkup oleh kata umum ini, ahada, maka siapapun tiada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Jalla wa Ala, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah. Siapa itu? Mir Rasul, hanya para malaikat dan para nabinya, karena wahyu dari Allah untuk mereka, bukan karena keilmuan atau kehebatan mereka sebagai malaikat atau nabi sehingga dengan sendirinya dia nabi atau malaikat tersebut mengetahui perkara gaib. Lah, malaikat dan para nabi tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali perkara gaib tersebut diwahyukan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka, maka mereka mengetahuinya karena wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Dan mereka para nabi serta para malaikat, terkhusus malaikat Jibril alaihi salam, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Maka tidak dikatakan mereka mengetahui perkara gaib. Dalil yang lainnya Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi tiada yang mengetahui perkara gaib illa Allah. Hanyalah Allah yang mengetahui perkara gaib. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka sendiri tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Apalagi dukun. Andai kata dukun itu mengetahui perkara gaib, udah pasti dia nggak akan menjadi dukun. Karena dia tahu azab yang Allah persiapkan untuk para dukun di dalam alam barzakh dan di hari kiamat nanti. Dan andai kata dia mengetahui perkara gaib, tentunya dia tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak ia sukai. Tapi terkadang kita mendengar ada dukun insiden lalu lintas, tertabrak mobilnya, menunjukkan dia nggak tahu perkara gaib. Kalau dia tahu perkara gaib, pada hari itu mobilnya akan ketabrak, dia nggak akan naik mobil. Ya. Terkadang ada dukun, ya, dalam pesawat meledak, pesawat mati dia. Kalau dia tahu perkara gaib, otomatis nggak akan naik pesawat tersebut sebelumnya. Nah, karena di antara kisah kejadian yang pernah disebutkan oleh salah satu dari rekan kepada saya, bahwa suatu tempat ada seorang dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib. Maka rekan kawan saya ini atau kawan-kawannya, cerita yang sudah lama, dia atau kawannya ini datang ke dukun tersebut ingin menyingkap kebohongan dia di hadapan pasiennya. Dia pun bertanya, "Pak Dukun, saya mendengar Pak Dukun mengetahui perkara gaib dan bisa menebak apa yang akan terjadi nanti atau di waktu mendatang." Dia pun menyatakan, "Iya. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Dia pun berkata, "Aku ingin menanyakan kira-kira apa yang akan terjadi sesaat lagi, wahai Pak Dukun." Di saat dukun tersebut berakting, ya, bahwa dia sedang meraba-raba apa yang akan terjadi, maka dia pun membanting gelas yang ada di depan meja dukun tersebut. Dengan itu dia menyatakan, "Dukun adalah pendusta dan kamu tidak mengetahui perkara gaib. Kalau kamu mengetahui perkara gaib, niscaya engkau akan mencegah apa yang aku lakukan barusan sebelum aku melakukannya." Nah, maka di dalam suatu ayat Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi untuk menyatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, andai kata aku mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan sungguh tiada suatu keburukan yang menimpa aku. Sementara itu gigi geraham Nabi pernah patah di perang Uhud. Pipi beliau yang begitu mulia pecah, luka parah di perang Uhud. Dan berbagai kejadian lainnya yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di samping beliau seorang rasul, seorang nabi, tiada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah.
beliau juga tidak keluar dari batasan manusia. Naam. Maka membenarkan dukun adalah dosa besar dan penyimpangan dalam agama karena beberapa sisi. Yang pertama, dia telah mendustakan ayat Allah dan beberapa ayat Allah di atas. Allah telah menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dia malah datang dan bertanya perkara gaib kepada dukun. Berarti dia tidak percaya terhadap firman Allah di atas yang berbunyi tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dia justru bertanya perkara gaib kepada dukun, berarti dia percaya bahwa ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Alasan yang kedua, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf ini orang yang mengaku mengetahui perkara gaib tetapi dengan metode menggunakan sesuatu. Kalau dalam bahasa kita Indonesia sering disebut dengan sebutan orang pintar. Ya, tentunya orang pintar menurut orang bodoh. Ya, dia akan bertanya berapa umur kamu, di mana itu terjadi, di saat itu kamu menggunakan pakaian warna apa, di saat itu kamu menggunakan apa, dan seterusnya. Ntar saya kumpulkan dulu semuanya, kamu waktu itu begini. Berarti maknanya demikian. Ya pada intinya sama aja dia dengan kahin. Sama-sama mengaku mengetahui perkara gaib. Nabi berkata, barang siapa yang mendatangi orang pintar, tentunya menurut orang bodoh. Walaupun dia profesor, kalau dia bertanya kepada dukun, dia bodoh, lebih bodoh dia daripada dukun. Ya. Mestinya dia seorang profesor tidak sebodoh atau lebih bodoh daripada dukun, dan itu yang kita sayangkan. Sebagian profesor dibodoh-bodohin oleh orang yang nggak punya ijazah. Apa yang kejadian terakhir yang heboh di Indonesia, orang yang bisa siapa namanya? Menggandakan uang. Siapa namanya, Bu Farhan? Nah, al-muhim di salah satu daerah di Jawa, Pulau Jawa. Yang mendatanginya sebagian adalah para profesor. Ini menerangkan kepada kita bahwa benarnya ucapan para ulama salaf. Seorang yang tidak berada di atas aqidatus salaf, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, banyak kontradiksi pada kehidupannya, pada perbuatannya. Secerdas apapun dia, ujung-ujungnya dia tetap bodoh. Bahkan dia akan jatuh ke dalam hal-hal yang secara logika akal orang yang pintar tidak akan melakukannya. Contohnya itu. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun, kemudian dia membenarkan ucapan si dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di antara syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah beberapa ayat Al-Quran yang telah saya bacakan di atas tadi, yang menenangkan bahwa tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka tatkala dia mendatangi dukun, berarti dia yakin dukun tersebut mengetahui perkara gaib. Maka dia telah mendustakan ayat yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW yang mengumumkan bahwa tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat Imam Muslim, datang dengan bunyi, barang siapa yang mendatangi dukun tanpa menyebutkan dia membenarkannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari dan 40 malam. Tapi dalam riwayat yang lain juga disebutkan, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dalam riwayat tersebut tidak disebutkan fasaddaqah. Dia membenarkan ucapan tersebut. Maka terjadi keselangan pendapat di kalangan para ulama.
dalam mensyarah dan hadis tersebut. Dari penjelasan dan kesimpulan yang paling rinci dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama dengan rincian yang berikut ini. Yang pertama, barang siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya terhadap ucapan berita yang diberitakan oleh dukun dari perkara gaib, karena dia meyakini bahwa dukun memang mengetahui perkara gaib, maka orang yang seperti ini murtad, batal Islam. Karena dia telah memberikan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, yaitu mengetahui perkara gaib. Dan definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasaisillah li ghairillah azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, dia datang kepada dukun, kemudian dia membenarkan, percaya, dia tidak percaya terhadap ucapan si dukun, tetapi dia datang bertanya begitu saja, iseng-iseng. Maka ini dosa besar yang membuat salat yang ia lakukan selama 40 malam dan 40 hari tidak berpahala. Salatnya sah. Nah, dia tetap harus salat, tapi pahalanya nggak dapat. Yang ketiga, dia datang ke dukun, tujuannya untuk menyingkap kedustaan dukun dan mengingkari kemungkaran yang ia lakukan. Dia datang ke dukun, dia tampar dukunnya atau dia tendang. Kalau dia aparat keamanan itu boleh ya. Adapun individu masyarakat melakukan hal itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dia menyingkap kedustaannya misalkan, seperti cerita yang kita sebutkan di atas tadi, agar pasiennya tahu bahwa dia ini pendusta. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan rincian yang berikut, yang keempat. Namun sebagian para ulama menyatakan rincian tersebut andai kata disebutkan, hendaknya disebutkan di hadapan para penuntut ilmu agama, karena mereka yang mudah memahaminya, dan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya di kalangan ulama. Tapi karena radio kita insyaallah ta'ala banyak dari penuntut ilmu agama yang mendengar ya, antara ulama ada yang menyebutkan rincian yang keempat, yaitu apabila dia datang ke dukun menanyakan sesuatu dan dia datang ke dukun bukan karena meyakini dukun mengetahui perkara gaib, akan tetapi karena dukun ini bermain dengan jin dan jin ini mengambil berita dari jin-jin lainnya yang berada di langit, karena langit jin ya, di antara mereka ada yang diberikan makan tempat duduk di langit yang dengannya mereka terkadang mencuri berita yang ada di langit di antara para malaikat, yang sebagian mereka mendengarnya sebelum dilempar dengan meteor, dan sebagiannya ada yang tidak mendengarnya. Yang mendapatkannya, maka dia akan membuih dengan 100 kedustaan. Maka apabila dia melakukan hal tersebut dengan catatan di atas, bukan karena meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, dia tidak berkeyakinan bahwa jin dan dukun mengetahui perkara gaib, tapi karena dia tahu ya, bahwa ini dukun bermain dengan jin dan jin mencuri berita dari para malaikat ya. Kalau seperti ini, kata Syekh Saleh Al-Syekh, tidak sampai memurtadkan dia, tetapi dia tetap telah melakukan dosa besar, yaitu datang kepada dukun yang itu adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid dan pembahasan perdukunan dalam kitab syarah beliau At-Tamhid. Namun rincian seperti itu perlu diperhatikan. Ya, ikatan qaid syarat di atas. Karena rata-rata orang yang datang ke dukun karena dia menyangka dukun itu tahu perkara gaib, atau andai kata dia tidak menyangka dukun mengetahui perkara gaib, tetapi dia menyangka syekh dukun ini bermain dengan jin dan jin mengetahui perkara gaib. Nah, ini kesalahan yang fatal. Ini memurtadkan.
tatkala dia meyakini jin mengetahui perkara gaib. Beda dengan yang sebelumnya. Dia tidak berkeyakinan jin mengetahui perkara gaib, tetapi Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis bahwa jin terkadang mencuri berita dari malaikat-malaikat yang ada di langit. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana 'anil kuhan." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Nabi pun menjawab, "Laisu bisyai." Mereka itu orang yang tidak benar. Para pendusta. Orang-orang jahat. Walaupun dia berpenampilan Islami. Bahkan mungkin di hari-hari ini mereka dipanggil ustadz di media, di televisi. Mereka bergelagak ustadz, pada hakikatnya dengan membawa nama-nama agama, metode-metode yang bau agama, sehingga dipanggil ustadz. Pada hakikatnya dia dukun. Kenapa kita katakan pada hakikatnya dia dukun? Buktinya dia bisa menebak. Ibu akan demikian. Ya. Bahkan terkadang di situ dia mengajarkan zikir-zikir yang beda. Kalau ibu sakit lutut, maka pukullah lutut ibu dengan sekian kali sambil membaca wa idza batashtum jabbarin. Insyaallah rematiknya akan hilang. Seakan-akan Al-Quran turun untuk obat rematik. Ya. Bukan hudan lil muttaqin. Ya. Nanti jam sekian pinggang ibu akan terasa sakit karena akan saya obati dari jauh setelah acara ini. Nah, ini udah tanda dukun. Walaupun dia dipanggil ustaz, walaupun pakai peci, walaupun berjubah, walaupun berjenggot sekalipun, ini dukun. Karena mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alaysa qad qala kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, tetapi dia pernah berkata demikian dan itu tepat. Dan kejadiannya, maka Nabi SAW menyatakan tilkal kalimatu minal haqq yahfadhuha al-jinni fayuqirruha fi udhni waliyhi aw yulqiha fayakhlutu ma'aha mi'ata kadhibah. Itu adalah kalimat dari kebenaran yang dihafal oleh jin yang dia curi dari para malaikat. Kemudian dia tiupkan ke telinga dukun paranormal. Kemudian dia tambahkan, dia bumbui serat dengan 100 kedustaan. Berarti apa? Orang yang mendatangi dukun, orang yang enggak normal. Kita kalau ada orang yang kita ketahui ini orang pendusta, misalkan si A ngasih berita ke kita, terjadi ini dan itu, kita langsung backlist dia. Kita langsung cut. Kita langsung tidak percaya kepada dia. Kenapa? Karena kita udah tahu dia pendusta. Walaupun bisa jadi pada kali ini dia tidak dusta. Tetapi kita nggak akan menerima lagi berita dia karena dia sudah divonis dusta. Nah, Nabi udah memberitakan dukun dan para jin yang bekerja sama dengan dukun adalah para pendusta. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan secara rinci bahwa jin-jin yang duduk di langit mencari berita langit dari para malaikat, mereka dari bumi sampai ke atas langit, mereka duduk seperti tangga, saling menimpa atas satu sama yang lainnya sampai ke langit. Maka setiap kali mereka mendapatkan beritanya, kemudian dia bumbui 100 kedustaan, dia sampaikan ke jin berikutnya, jin tersebut kepada jin berikutnya dengan kedustaan dari dia. Kemudian jin tersebut ke jin berikutnya dengan bumbu 100 kedustaan dari dia sampai ke dukun. Berarti sudah berapa ribu kedustaan? Sudah sangat banyak. Berarti dusta, bin dusta. Luar biasa sudah. Nah, berarti kalau ada orang yang masih percaya kepada dukun, datang pada dukun, padahal Nabi udah bilang sumber berita, andai kata jin sempat mencurinya dari para malaikat sebelum dilempar dengan meteor, maka satu kata yang dia dengar tersebut dia bumbui dengan kedustaan 100 kedustaan,
baru dia sampaikan ke jin berikutnya. Kemudian jin tersebut akan menyampaikan berita tersebut kepada jin berikutnya setelah dia tambah dengan 100 kedustaan pula dari dirinya. Itu aja, dari 2 jin udah berapa ratus kedustaan? 200 kedustaan. Sampai ke dukun, kemudian ditambah lagi dengan dukun. Kedustaan dukun. Nah. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tanzilu fil inani wa huwa sahab fatadhkuru al-amra qudiya fis sama' fayastariqu syaitanu sam'a fayasma'uhu fayuhihi ila al-kuhan fayakdhibuna ma'aha mi'ata kadhbah min 'indi anfusihim, rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya para malaikat turun fil anan fis sahab, ke awan, ke langit dunia, menyebutkan berita yang telah ditetapkan di langit. Maka ada di antara syaitan yang mencuri dengar berita tersebut, dia pun mendengarnya, kemudian dia sampaikan kepada para dukun, dan mereka berdusta bersama berita tersebut sebanyak 100 dusta dari diri-diri mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka ada rincian yang keempat tadi dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh, terkait orang yang mendatangi dukun karena hadis-hadis ini. Qal wa an Qabisa ibnu Abil Makhariq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafah wa tiyarah wa turuq min al-jibt, rawahu Abu Dawud. Iyafah, tiyarah dan turuq itu bagian dari syaitan, bagian dari perdukunan. Yang pertama Nabi sebutkan al-iyafah. Apa itu iyafah? Iyafah itu adalah al-khat, kata Imam Az-Zahabi, garis. Ini salah satu dari kebiasaan dukun zaman dulu. Wallahu a'lam dengan dukun zaman sekarang. Ya. Jadi kalau ada orang datang kepadanya bertanya sesuatu, maka dia akan memberitakan perkara gaib yang ditanyakan kepadanya dengan cara menggunakan garis-garis. Ya. Wal tiyarah, yang kedua at-tatayyur, yakni mengadu nasib, beranggapan sial dengan burung. Ini hal yang dimaklumi bahwa orang-orang jahiliyah dahulu di masa Nabi SAW, mereka suka mengadu nasib dan beranggapan sial dengan burung, dan itu dengan beberapa metode, dengan beberapa bentuk. Yang pertama adalah dengan melepaskan seekor burung. Tatkala dia ingin safar misalnya, dia lepaskan seekor burung. Apabila burung tersebut terbang ke arah lurus depan, ke arah depan, maka madha fi safarih, kata Syekh Utsaimin, dia akan meneruskan safarnya. Tetapi jika burung yang dia lepaskan tersebut balik lagi ke dia, maka dia membatalkan safarnya. Bentuk yang kedua, dia lepaskan burungnya tersebut, seekor burung. Apabila seekor burung yang dia lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, tayammana fi safari, maka dia beranggapan ini tanda baik dalam safar kita. Safar kita akan menguntungkan, safar kita akan membahagiakan. Tetapi jika seekor burung yang dia lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka langsung beranggapan sial, menganggap ini safar kayaknya berat. Ya, ini safar kurang berkah. Walaupun dia meneruskan safar tersebut, tetapi beranggapan sial dengan safarnya, atau bisa-bisa dia membatalkannya. Karena menurut mereka arah kiri itu adalah arah yang tidak diinginkan. Atau dengan suara burung. Maka datang Nabi SAW batalkan ini, karena sikap yang seperti itu menunjukkan adanya ketergantungan hati kepada selain Allah. Adanya kepercayaan pada selain Allah mengetahui perkara gaib, dan burung ya tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia dalam hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga, ada dalam hadis ini Nabi mengatakan wa turuq atau wa turuq adalah at-turuq az-zajar, jampe-jam atau zajarut tayr, bunyi burung
Suara burung. Mereka juga suka beranggapan sial dengan suara burung. Nah, di antara bentuk tatayur khurafat orang jahiliyah dengan burung di masa itu adalah hammam. Mereka beranggapan sial dengan burung hantu. Apabila burung hantu singgap di suatu rumah atau suatu bangunan, mereka langsung beranggapan sial bahwa akan ada orang mati atau akan ada musibah besar terhadap penghuni atau yang ada di dalam bangunan atau rumah tersebut. Datang Nabi SAW memerangi dan membatalkan itu semuanya. Dan beliau ajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah dan istikharah. Ingin safar, bingung ini safar apa enggak ya? Dan safar tersebut bukan wajib karena istikharah itu tidak boleh dilakukan, tidak dilakukan untuk melakukan sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib udah pasti, udah jelas harus dilakukan, nggak itu apalagi istikharah. Atau melakukan sesuatu yang sunnah juga nggak perlu istikharah. Sesuatu yang sunnah memang sesuatu yang sudah dianjurkan. Tapi istikharah itu tatkala dia bingung. Ya, dia bingung antara dua hal, mana yang lebih baik untuk aku lakukan. Apabila ada dalil yang menerangkan ini lebih baik daripada yang lainnya, maka nggak perlu istikharah karena sudah jelas mana yang lebih baik di antara keduanya. Misalkan satunya sunnah, satu lagi sunnah muakkadah, atau setelah dia bertanya kepada orang yang memiliki ilmu, jelas dalilnya bahwa ini lebih disunnahkan, lebih afdal daripada yang ini. Nah, misalkan saya haji dengan cara tamattu atau ifrat atau qiran. Dibahas secara fikih bahwa salah satu dari tiga nusuk ini misalkan tamattu lebih afdal, maka tidak perlu lagi dia istikharah. Maka tidak benar seorang mau istikharah untuk nikah. Ini enggak tepat. Karena nikah itu memang sesuatu yang sudah dianjurkan. Kapan dia istikharah? Misalkan saudara Nopri ditawarkan dua akhwat oleh kedua walinya, mengetahui Nopri Masya Allah pemuda yang baik, semangat berdakwah, ngerekam kajian sunnah di Banda Aceh misalkan. Tawarkan dua akhwat. Bingung, nih yang mana saya terima nih? Istikharah Nopri. Ya Nopri ya? Istikharah. Yang mana saya terima? Karena nggak ada dalil yang menerangkan salah satu dari akhwat tersebut lebih baik untuk diterima. Ya. Atau demikian juga setelah nazar, dia bingung. Ini baju apa enggak? Ya, tapi biasanya kalau udah cantik nggak bingung ya. Ya, makanya akhwat kalau sudah ada jawaban dari seorang ikhwan, saya istikharah dulu ya, siap-siap ya, atau siapkan sajadah ya. Itu sudah isyarat. Ya tidak jadi. Nah, al-muhim dalam Islam memberikan solusi dari hal itu. Seorang nggak perlu tatayur, nggak perlu mengadu nasib dengan kejadian ini kejadian itu. Dia bertawakal kepada Allah, melakukan sebab. Kalau ada hal yang membingungkan antara dua perkara mana yang hendaknya dia lakukan, maka solusinya adalah istikharah. Dan masalah istikharah adalah masalah fikih yang telah dibahas dalam hukum fikih. Sudah ada doa khusus dalam masalah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang hendaknya dia bacakan. Ya. Dia bacakan kapan? Yang rajih dalam hal ini setelah melakukan 2 rakaat istikharah. Dia salat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai salat sunnah, dia bacakan doa istikharah yang Nabi ajarkan. Doa yang sangat agung. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra wa yusammihi li khairan li fi din wa dunyaya wa 'aqibatu amri fi dunyaya fi dini wa fi dini wa dunyaya wa 'aqibatu amri wa fayassirhu faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa dunyaya wa 'aqibatu amri aw 'ajilu amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haitsu kana thumma radini bih. Ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu dan aku memohon pertolongan dengan kepadamu dengan kekuatanmu. Aku memohon kepadamu dari keutamaanmu yang agung, karena sesungguhnya engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau maha mampu dan aku tidak selalu mampu. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini, wa yusammih, dia namakan, dia sebutkan namanya. Dia sebutkan nama hajatnya.
Ya Allah, jika engkau mengetahui fulanah ini baik untuk saya, atau safar, di antara dua safar, atau dua produk yang ingin dia beli, dia lihat kedua-duanya bagus, lantas dia bingung mana yang hendaknya dia beli dari dua produk tersebut, dia sebutkan. Ya, kata Nabi, Waisami, dia namakan baik terhadap dunia dan akhiratku, ya, maka takdirkanlah ia untukku dan berkahilah dia untukku. Tetapi jika engkau mengetahui bahwa dia buruk terhadap agama dan duniaku dan terhadap masa depanku, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkan aku darinya, dan takdirkanlah untukku sesuatu yang baik dimanapun ia berada, dan ridhailah ia untukku. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan minas sihr, zada ma zad." Barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir. Semakin hari dia semakin parah, semakin banyak dia mempelajarinya, maka dia akan semakin sesat. Yang dimaksud dengan ilmu perbintangan di sini adalah ilmu perbintangan yang dijadikan sebagai rumus-rumus, tanda-tanda kejadian sesuatu kejadian. Adapun pelajari bintang untuk arah di laut dan semisal dengannya, ya, untuk mengetahui bahwa ini menunjukkan arah ke sana, ini menunjukkan ya musim ini, bukan menjadikannya sebagai sebab, maka itu tidak mengapa. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan berkata Ali bin Abi Thalib, al-kahin sahir wa sahir kafir. Dukun, dia tergolong sahir, tukang sihir, dan tukang sihir kafir. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi fi ithri sama'i kanat min al-lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat subuh, mengimami kami pada salat subuh, fi ithri sama'in kanat min al-lail. Di malam hari tersebut terjadi hujan. Artinya di salat subuh tersebut masih ada bekas-bekas hujan, tetesan-tetesan hujan. Falamman saraf aqbala 'ala nas biwajhi. Begitu selesai salam, beliau langsung menghadap ke manusia dengan wajahnya. Dan ini salah satu sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian besar imam-imam masjid. Begitu mereka salam, mereka berzikir tetap menghadap ke kiblat. Ini salah satu dari kekeliruan para imam salat. Bahkan sebagian fuqaha menyebutkan ini adalah bentuk kesombongan. Dan dia telah melanggar hadis Nabi, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangkan, saling memunggung antara satu sama yang lainnya. Dan yang sunnah bagi seorang imam ketika dia sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung mengucap astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian hendaknya dia langsung menghadap ke makmum, kemudian melanjutkan zikir yang masih sisa. Aqbala 'alan nas. Nabi menghadap ke hadapan jamaah dengan wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang telah Allah firmankan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, jawab para sahabat. Qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Allah telah berfirman, Nabi bersabda, ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika mu'min, fadzaka mu'min bi kafirun bil kawakib. Barang siapa yang berkata, kita diberikan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah, maka dia adalah hambaku yang mukmin kepadaku dan kafir kufur kepada bintang. Wa amma man qal mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'min bil kawakib. Adapun hambaku yang berkata kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu, kita dapat hujan karena tadi malam bintang ini berada di posisi ini.
Dia menjadikan posisi suatu bintang sebagai sebab turun hujan. Maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada kawakib. Para ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan bahwa seorang yang kufur kepada Allah karena menisbatkan hujan kepada bintang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kufur besar, bisa murtad, keluar dari Islam. Kapan itu? Tatkala dia menganggap bintang itu sendiri bisa menurunkan hujan. Ini kufur besar, membatalkan Islam seorang, karena sama saja dia dengan itu menjadikan bintang sebagai khalik selain Allah. Yang kedua, dia tidak menyatakan hujan menurunkan, bahwa bintang itu menurunkan hujan. Dia tetap berkeyakinan yang menurunkan hujan semata-mata adalah Allah. Tetapi dia beranggapan posisi suatu bintang di suatu arah itu adalah sebab turunnya hujan. Maka ini syirik kecil. Para ulama menyebutkan kaidah dalam masalah ini, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i, itu bukan sebab, dan secara kauni juga bukan, maka itu adalah syirik kecil. Nah, ini penjelasan para ulama. Kemudian ada yang ketiga, para ulama membahas apa hukumnya jika seorang berkata bahwa bintang ini jika berada di posisi ini tanda turunnya hujan, bukan sebagai sebab. Paham ya? Ini rincian yang dalam. Yang ketiga ini dia tidak menyatakan bahwa suatu bintang yang berada di suatu posisi menjadi sebab turun hujan. Itu jelas syirik kecil. Dia menyatakan bahwa bintang ini apabila berada di posisi ini tanda akan turun hujan. Sebagian ulama menyatakan tidak mengapa, ya, karena tidak ada unsur syirik di situ. Dia tidak menisbatkan hujan kepada bintang, tidak pula menjadikannya sebagai sebab turunnya hujan. Tapi dia hanya menyatakan tanda. Yang namanya tanda bisa benar bisa salah. Dan tidak ada unsur pengakuan mengetahui perkara gaib di dalam lafaz tersebut. Tetapi sebagian ulama berpendapat agar bahasa yang seperti itu ditinggalkan. Ya, karena itu lafaz-lafaz yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kekufuran. Nah, baik. Jadi kesimpulan pembahasan kita pada sore hari ini adalah besarnya dosa mendatangi dukun atau orang pintar. Rinciannya, apabila dia datang ke dukun, orang pintar, dan berkeyakinan bahwa dukun dan orang pintar tersebut mengetahui perkara gaib, maka dia kafir, murtad. Karena dia telah memberikan kekhususan Allah kepada selainnya, yaitu mengetahui perkara gaib. Dan tadi telah kita ketahui beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia datang kepada dukun dan orang pintar, menurut orang bodoh tentunya, dia tidak percaya kepada ucapan mereka. Datang sekedar iseng, tanya-tanyalah ya, untuk pengalaman dan seterusnya. Maka dia melakukan dosa besar yang tidak membatalkan Islamnya. Tetapi sholat dia selama 40 hari dan 40 malam tidak berpahala, sekalipun sah, dan dia tetap harus melakukannya. Yang ketiga, dia datang ke dukun dan semisal dengannya untuk mengingkari perdukunan mereka dan untuk menyingkap kedustaan serta kezaliman yang mereka lakukan kepada para pasiennya. Maka ini hal yang terpuji. Tentunya yang mampu melakukan hal yang seperti ini orang yang memiliki power, ya, aparat keamanan atau perangkat desa, dan tidak perlu takut. Pak kecil baik ya ke dukun, ya, tanpa memerpa izin dari pemerintah, soh you BBI. Bahkan hukum terhadap dukun dalam Islam, ketika perhatikan kalimat saya, ketika kita menyatakan dukun, tentunya sudah dipastikan dengan bukti-bukti yang nyata, bukan sekedar isu yang belum dipastikan. Ya, di dalam Islam dukun dan tukang sihir dipenggal lehernya. Dan pendapat sebagian besar ulama, dia tidak diminta taubat, langsung dipenggal lehernya. Andai kata dia bertobat sebelum dipenggal, itu antara dia dengan Allah. Karena kerusakan yang luar biasa. Karena nggak bisa dipastikan ucapan dia itu benar ataukah tidak bahwa dia telah bertaubat. Dan itu telah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Umar bin Khattab, Hafsah, ya,
Jabir, dan para penguasa Islam yang datang setelah masa para sahabat Nabi. Mereka memenggal leher para dukun dan tidak perlu takut. Nah, baik. Yang keempat, dan ini rincian yang sangat dalam, dia datang ke dukun, kemudian dia mendengar berita yang diberitakan oleh dukun, kemudian membenarkannya, bukan ya karena dia berkeyakinan dukun mengetahui perkara gaib. Bukan pula dia berkeyakinan bahwa jin yang membantu si dukun juga mengetahui perkara gaib. Bukan atas dasar ini. Tetapi atas dasar bahwa dukun meminta bantuan kepada jin. Dan jin mereka mereka bersambung-sambung dari bumi ke langit mencuri berita yang disampaikan oleh malaikat di awan atau di langit di antara malaikat. Ada yang mendapatkannya, terkadang mereka tidak mendapatkannya. Setelah mereka mendapatkan dari satu berita, mereka sampaikan sampai ke dukun yang sudah dibumbui dengan ribuan kedustaan. Ya, maka dia menganggap ya bisa jadi nanti ya, ini dengar adalah dari jin malaikat. Ya, yang dia curi. Bukan karena dia meyakini jin mengetahui, toh ini tetap sebuah dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan Islam karena dia tidak berkeyakinan ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Tapi kapan dia berkeyakinan selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib, dukunkah ataukah jin, maka dia bisa batal Islamnya. Maka barang siapa yang pernah melakukannya, hendaknya bertobat kepada Allah. Bertobat, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa, seluruh dosa yang dilakukan seorang hamba tatkala dia bertobat kepada Allah. At-taubatu tahdumu ma qablaha. Kama anal Islam yahdumu ma qablah. Taubat membersihkan seluruh dosa-dosa sebelumnya sebagaimana Islam membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian kesimpulan berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan ini juga menyebutkan beberapa khurafat orang-orang jahiliyah yang itu merupakan butiran-butiran perdukunan. Ya. Adalah bahwa mereka suka mengadu nasib, beranggapan sial dengan suatu kejadian ya, atau seekor binatang. Seperti tadi ya, beranggapan sial, mengadu nasib dengan suara burung, dengan terbangnya burung ke suatu arah, ya, atau ya dengan anak panah. Demikian juga mereka suka mengadu nasib dengan nama, dan ini masih ada pada sebagian masyarakat kita ya. Ketika anaknya sering sakit, nyonan gehen datang. Nah, sebagian orang dari Aceh, nyonan gehen dah ke pegali tungku, ke pegali pak kie, ke pegali urangnya. Dah kan tahu gedeh nanya. Ini jahiliyah. Ya. Kapan ada dalil bahwa nama menjadi sebab penyakit? Bahkan sebagian namanya indah. Nama-nama Islam diganti karena nama pegahnya gehen dah nanya banyak nagatnya. Maka jika ia sakit, nyo payahkan tahu gedeh. Nyan dukun yan, walaupun hai nan tungku, nyan dukun. Nah, nyan dukun. Nah, walaupun ibu nan tungku, dukun yan. Nah, sok tahu perkara itu namanya arraf, orang pintar. Tentunya menurut orang bodoh, be-nya dengar. Nah, dan banyak kejadian yang seperti ini. Baik. Khurafat di tengah-tengah masyarakat tanya hanji mutang tira mio maghrib. Nah, harus belau. Mio bengah hanji tamutang ile mio baru ibuka gop. Kecuali kalau lagut pada muka lagut baru je tamutang. Hanaruh gop malang perniagaan gop. Ini ada kemungkinan khurafat atau ada kemungkinan politik para penjual ini. Biar orang enggak berutang kepada mereka. Khurafat lainnya yang kaim terjadi bak tanya orang Aceh. Di sebagian tanya orang Aceh anggapan miutaja urumah urang yang na urang mumai dalam na urinang yang tengah hamil di dalamnya hanjit langsung tatambang laju pola miutaja malam urau
Taduk lai luar mai tengah jam. Tabuta-buta baik sampai jin yang bak tanya dengan jalan benar ikut damang dalam. Anak depa ngai dalam jam dum. Ya. Nyo khurafat sebagai orang tanya Aceh. Ya. Di antara bentuk jimat dan khurafat bak sebagian tanya orang Aceh, gebuh benang-benang bak orang inang tengah lahir. Atau bak orang inang yang hamil, bak anak mit. Kadang-kadang sebagai orang pengen, nyo kali baca-baca keramat Al-Quran, ya akhi. Nah, tengku yang lebih keramat daripada Nabi SAW. Pernahkah Nabi memberikan benang kepada anak-anak para sahabat Nabi dengan alasan inyo benang keramat? Kalau baca-baca Umar, hawan menjak Umar, perang kena ajak leh. Cok benang 4 tikrek. Peduk baking. Nyo ke benang kana ra ke. Nyo ke untuk kalian apa payah bayar dia. Ke 3 baru bayar. Ya. Nyo kali long baca surah Al-Baqarah ini. Garap 20 je long baca ini. Ba je yang perang. Nah, apakah pernah Nabi melakukan demikian? Tidak pernah. Para sahabat juga tidak pernah. Karena Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Apalagi yang dibacakan bukan Al-Quran, sudah pasti syirik. Capai-capai hanya jelas tiru perh. Nyan dukun walaupun na peci boleh kepakai jakrung nyan dukun walaupun ibu nanku. Kalau sudah mulai mengaku mengetahui perkara gaib, nyo baku kala ni gata kamu kawin thang nanti jenya na cocok thang raw nganya. Kah anak tulu ji anak tulu nya mi kamu kawin ngaji apa taganya rumah tangga mana. Nyan dukun walaupun ibu nan ustad. Atau orang gadah barang bangai kat mayang. Tapi ngampun galak ke. Pak gadah barang ino Pak Ustaz. Kiban cerita haji pura obek nyan barang lagi nyo ura Jumat. Kejadian bengah. Ikatan na semayang mana? Bergelagaklah dengan berbagai aktingnya. Yang pada kesimpulannya dia ingin mengaku tahu dan bisa menebak barang hilang. Itu namanya kahin atau arraf, dukun. Walaupun ibu nan ustaz, walaupun ihai tengku nyan dukun. Ya. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, menebak barang hilang, bahasa agama dia kahin atau arraf. Apapun dia, apapun nama atau sebutan yang diberikan kepadanya, apakah dia dipanggil ustaz, pak kiai, tengku, abu, abati, kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib, menebak perkara-perkara gaib, mengaku mengetahui barang hilang, nyan adalah kahin, dukun yang mendatanginya dan percaya kepada ucapannya. Hukumnya kata Nabi dia kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka murnikan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah dengan bertawakal. Rumah baru, hana payah tak pertiju dengan mengadu nasib dengan melakukan ini bukan doa. Ada doa dari kalau punya kendaraan baru. Seperti Nabi mengajarkan doa kita bacakan kepada onta tunggangan baru. Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha. Kabeh. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada pada dirinya. Kemudian ketika kita naik kendaraan, kita ucapkan doa naik kendaraan yang Nabi ajarkan. Kalau safar, kita baca doa safar. Aman. Kita mampir suatu tempat, kita bacakan doa yang Nabi ajarkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurru syai'un hatta yartahil. Kalau dia membaca doa ini setiap kali dia mampir suatu tempat, maka tiada sesuatu yang dapat membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Solusi dari Nabi. Kalau dia bingung di antara dua perkara, dia istikharah. Baik solusi dalam agama. Maka hendaknya kita menjaga ketermurnian, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Banyak lagi bentuk-bentuk khurafat di tengah-tengah masyarakat kita yang insya-Allah taala akan kita sebutkan pada pertemuan mendatang. Dan saya kira sampai di sini, mohon maaf ya, untuk hari ini tidak ada tanya jawab, lebih dan kurangnya lentuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.